Lanjut lagi. Anyway, Detikers, kita bergabung kembali ke Indonesia Detik ini. Kita bergabung sama jurnalis kita yang ada di lokasi. Ada Paulus Pulo. Selamat Kakak sore, Paulus. Kakak. Selamat malam, Mas sama Mbak di studio. Selamat malam waktu malam, Papua. Betul. Benar. Kak Paulus, boleh dong kita diceritakan sekarang lagi ada di mana, kemudian boleh sedikit flashback tentang kronologi kejadian teror yang ada di Tambrau ini, Kak Paulus. Ya, saya posisi malam hari ini, saya berada di lokasi saudara-saudara dari Maibrat, mereka mengungsi di Kabupaten Sorong. Tampak sekarang mereka lagi ibadah syukuran Natal, kurang lebih hampir 100 orang para pengungsi di Maibrat yang sampai sekarang masih bertahan di Kota Sorong. Sementara mengenai teror, sejak Desember 2024 kemarin itu ada beberapa peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tambrau, yaitu penembakan mobil oleh OTK, terus pembakaran kantor distrik, hingga pembacokan 2 warga sipil. Ini juga berdampak kepada pengungsi. Jadi sebagian masyarakat di Kabupaten Tambrau juga memilih mengungsi. Ada yang ke hutan dan ada juga yang berada di Kota Sorong. Demikian. Total ada berapa jumlah yang mengungsi di lokasi, Kak Paulus? Untuk Kabupaten Tambrau sendiri belum didata oleh Kapolres sendiri. Karena Kapolres sampai hari ini dia belum menyampaikan jumlah berapa pengungsi. Begitupun dengan jumlah saudara-saudara kita pengungsi dari Maibrat. Itu belum ditahu berapa warga yang mengungsi di Kota Sorong maupun di hutan. Kak, tapi kalau boleh ada estimasi apakah lebih dari 100 atau kurang dari 100? Untuk pengungsi di Maibrat sendiri ya bisa mencapai 100. Bisa. Karena ini juga terdapat anak-anak kecil, terus orang-orang tua. Sebagian lebih besarnya anak-anak kecil. Baik, kemudian kita kan mendapatkan informasi mengenai 8 orang yang sudah menjadi DPO. Sudah diketahuikah sebetulnya apa motif utamanya dari penyerangan atau teror yang terjadi? Sampai hari ini polisi masih lakukan pendalaman terkait dengan peristiwa teror yang terjadi di Kabupaten Tambrau. Belum juga ada tersangka atau orang yang ditangkap terkait dengan peristiwa itu. Kalau di Tambraunya sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Bang Kak Paulus? Menurut keterangan Kapolres Tambrau tadi, dia mengatakan bahwa situasi di Bamusbama itu masih dalam kondisi aman. Namun di Bamusbama sendiri terdapat 5 kampung yang masih mengungsi. Langkah pemerintah daerah sejauh ini bersama pihak kepolisian lagi melakukan pendataan untuk dilakukan pengembalian. Menurut Kapolres, pengembalian akan dilakukan secepatnya. Jadi alasan para pengungsi masih bertahan sampai saat ini di lokasi pengungsian apa? Mengingat ini sudah sampai 2 bulan ya berada di lokasi. Salah satu faktor ya, mungkin karena masyarakat juga takut. Terus yang berikutnya juga belum ada jaminan keamanan ya yang bisa membuat mereka nyaman begitu. Baik itu dari pemerintah daerah maupun dari pihak kepolisian. Tapi kondisi para pengungsinya apakah dengan layak di sana atau ada kekurangan yang saat ini masih belum terpenuhi di lokasi atau seperti apa, Kak Paulus? Untuk saudara-saudara kita yang mengungsi ke hutan, itu mereka dengan sendirinya pasti membutuhkan bantuan ya dalam hal ini makanan, minuman, begitupun dengan pengobatan. Demikian. Yang di hutan ya? Oke, ya. Baik. Berarti apa aja nih Kak Paulus soal harapannya lah terhadap update yang terjadi, apakah sebetulnya juga diharapkan pemerintah dan juga kepolisian atau ya dari pemerintah daerah juga bisa segera gitu ya memberikan upaya lebih untuk bisa mengembalikan situasi atau membuat keadaan jadi lebih nyaman dan aman untuk para pengungsi?
Sejauh ini pemerintah daerah bersama pihak kepolisian telah melakukan rapat untuk pengungsi di Tambrau sendiri sudah dilakukan 2 kali. Oke. Mereka sudah melakukan rapat untuk mengambil bagaimana upaya untuk bisa mengembalikan para pengungsi. Begitu. Baik. Kak Paulus, terkait apa yang terjadi di Tambrau begitu, apakah ini adalah kejadian pertama yang aksi teror yang pernah terjadi atau sebelumnya juga pernah terjadi? Ya, aksi teror memang bukan baru saja terjadi pada Desember kemarin ya, tapi sebelumnya juga sudah sering terjadi aksi teror. Dan juga akhirnya diungsikan juga masyarakat yang ada di sana. Ya, jadi masyarakat mungkin lebih khawatir tentang keselamatannya mereka. Gitu. Mengingat kejadian kerap terulang begitu, mitigasi apa yang dilakukan oleh aparat terkait dan juga pemerintah daerah begitu untuk bisa melindungi warga? Apakah ada kemungkinan atau opsi saat ini yang dicari, apakah mengganti tempat pemukiman begitu ya, dipindahkan nggak usah di Tambrau lagi atau seperti apa? Resolusi terkininya seperti apa, Kak Paulus? Kalau menurut keterangan Kapolres, mereka hanya berusaha untuk memulangkan para pengungsi ke kampung halamannya. Jadi mereka tidak menyiapkan opsi lain selain mereka mau membawa para pengungsi kembali ke kampung halamannya. Demikian. Berarti ibadah Natal dan juga kemarin Tahun Baru juga semua dilaksanakan di lokasi pengungsian ya? Ya, jadi untuk ibadah Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudara yang di hutan, mereka melakukannya di pengungsian. Demikian. Baik. Jauh juga nih dari Tambrau ke Sorong gitu kok. Iya, Gue ngelihat betul. saya ngelihat di Google Maps gitu ya. Ini sampai 4 jam. Kalau dari Google Maps saja, belum lagi kita kalau bicara soal medan di sana bisa jadi lebih ya, Kak Paulus. Ya, situasi dan kondisi ya, terutama jalan, infrastruktur dasarnya dari Tambrau ke Kota Sorong itu memang sejauh ini masih rusak parah. Masih apa? Sorry? Masih rusak parah ya, khususnya untuk jalan. Ya. Cuaca juga sedang ekstrim. Ya, cuaca intensitas hujan juga semakin lagi tinggi di sini. Baik. Kalau makanan, obat-obatan gitu yang ada di lokasi pengungsian di hutan, iya kebutuhan dasar seperti apa Kak Paulus penyediaannya? Biasanya pemerintah daerah atau relawan yang turun untuk membantu langsung. Misalkan mereka membutuhkan obat-obatan atau makanan, itu bisa pemerintah bersama pihak kepolisian atau relawan yang digerakkan untuk membantu para pengungsi. Baik. Kalau sekolah bagaimana anak-anak di sana ya? Untuk aktivitas persekolahan dengan sendirinya tidak berjalan karena memang masyarakat kebanyakan memilih untuk mengungsi. Oh, tidak berjalan jadinya ya? Iya, sayang sekali padahal ya. Jadi kalau yang bisa dipastikan saat ini untuk kepulangan mereka, apakah sudah ada proyeksi kapan kira-kira akan kembali ke Tambrau begitu? Menurut Kapolres, dia memastikan bahwa dalam waktu dekat, namun tidak dipastikan kapan. Oh, belum ada tanggal ya. Tapi dari para pengungsi apa saudara-saudara kita yang ada di sana, apakah sudah ada keinginan begitu kayak kapan kami dipulangkan atau masih betah berada di lokasi pengungsian? Ini kan mereka mau kembali pun pasti masih dalam suasana ketakutan ya. Jadi mereka paling utama adalah ketika mereka kembali ke kampung halaman, mereka butuhkan jaminan keamanan. Apakah mereka bisa hidup dengan tenang atau tidak? Baik. Baik, itu yang perlu dipastikan ya, jaminan keamanan buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga bisa cepat segera balik lagi dan dijamin tentunya keamanannya, keselamatannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di sana. Semoga bisa tenang, bisa segera diamankan oleh aparat kepolisian dan juga teman-teman pemerintah daerah di sana ya. Terima kasih banyak Kak Paulus. Terima kasih banyak Kak Paulus. Laporannya sehat-sehat dan aman-aman di sana ya. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Kembali ke studio.